Kalau nanti dikasih surga, ya surga yang paling istimewa ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal mereka, kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Ini surga yang terindah ya. Makanya ayatnya jangan lupa nih, kalau kita baca makin mantap, dikaitkan dengan amal saleh juga. Inilah ayat yang disebutkan kepada kita tentang penghuni karakteristiknya ahli surga Firdaus ketika dia melakukan amalan-amalan ini. Ayat ini sangat mengikat. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Inilah amalan calon penghuni surga Firdaus. Pertama, khusyuk dalam sholat. Bab tentang cara khusyuk sholat kita sudah mendapatkan di materi oleh narasumber yang lain. Saya tidak lagi bicara bagaimana cara sholat khusyuknya, tetapi paling tidak lewat pesan ini bisa kita ambil hikmah. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa khusyuk itu bisa digapai jika hati kita tidak memikirkan hal-hal di luar sholat dan mementingkan sholat saja daripada berbagai perkara di luar sholat. Maka sampai ada ungkapan, mendingan akan makan ingat sholat atau akan sholat ingat makan. Akan makan saja ingat sholat, kan luar biasa itu ya. Jadi kalau akan sholat ingat makan, ini yang keliru. Ini luar biasa. Rincian ini sudah kita dapatkan di materi tema yang lain oleh narasumber yang lain. Bab cara meraih lezatnya sholat khusyuk ya, saya yakin. Yang kedua, meninggalkan hal yang sia-sia. Syekh Asy'ari menyatakan bahwa jika dari yang sia-sia saja dijauhi, maka yang haram lebih pantas dijauhi. Yang sia-sia saja orang mengatakan ini kan mubah. Bapak kalau ditanya, mohon maaf nih, tolong jangan tersinggung. Main catur itu hukumnya apa ya? Mubah ya katanya ya. Tapi waktu bisa habis, Masya Allah. Belum lagi kalau terpancing emosi. Repot ya, itu yang sederhana saja. Tapi saya tidak mengatakan merokok itu mubah. Saya tidak mengatakan merokok itu mubah. Imam Hasan Al-Basri berkata, ini mohon maaf juga ini, perlu kita renungkan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang sebelum bertindak melakukan apapun merenung sejenak. Setelah dia merenungkan, mengambil konklusi, jika amalan itu dilakukan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin baik karakternya, maka lakukanlah. Namun jika tidak, maka tinggalkanlah. Ini melakukan hal yang sia-sia itu banyak sekali itu. Wasting time, habis waktu, nggak ada manfaatnya. Rasul mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Mudah-mudahan setelah kita usia talim ini, kita lebih selektif melakukan amalan apapun, walaupun orang mengatakan ini kan boleh-boleh saja alias mubah. Filosofinya apa Pak? Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, karena hidupnya untuk ibadah. Hafal nggak? Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, karena hidupnya untuk ibadah. Itu para istri nggak mau kalah itu, supaya suami semangat, dia ganti sedikit syairnya. Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah,
alhamdulillah, uang belanja kurang bukan masalah. Istri antum pernah bilang gitu nggak? Catat. Ya, yang ada gimana yang ada? Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah. Uang belanja kurang, minta tambah. Ini yang kedua. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang dimaksud di sini adalah menunaikan zakat mal. Itu zakat dari harta jika sudah terpenuhi syarat nisab dan haulnya setahun, ya. Setahun sudah masuk nisab haulnya zakat mal. Ustaz, kenapa tidak disebutkan di sini sedekah yang lain-lain? Masya Allah, itu ada di rincian yang lain. Ada di rincian yang lain, tapi ayat itu dijelaskan kepada kita lizakati fa'ilun, yang berzakat. Nah ini infak sedekah itu pintunya lain. Tapi zakat ini sebuah kewajiban, sebab kalau tidak akan menuai ancaman. Kalau zakatnya nggak dikeluarkan, berat ini persoalannya. Karena sudah sampai masuk nisab dan haulnya. Infak sedekah tambahan bagi ahli takwa, ada dalil tersendiri. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra, yaitu mereka berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Saya tidak luaskan rincian zakat. Yang paling penting ngomongin zakat adalah prakteknya. Jangan kaget ketika sudah minta dihitungin. Tolong Ustaz hitungin dong zakat saya tahun ini berapa. Begitu dihitungin kaget. Dia lupa dulu ke dunia nggak bawa apa-apa. Allah titipkan harta kepadanya, Masya Allah. Jadi zakat yang paling penting adalah prakteknya. Itu yang paling penting. Kemudian yang keempat, menjaga kemaluan kecuali pada istri sebagai pasangan yang halal. Menjaga kemaluan bentuknya adalah tidak berzina, tidak berselingkuh, tidak melakukan liwat, homoseks dan sejenisnya, termasuk juga melakukan onani. Maka bagi yang bujangan, ada nggak yang bujangan sini? Ada nggak yang bujangan? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cepatlah ke penghulu, tidak enak hidup sendirian. Yang duda ada yang duda? Yang janda? Kita doakan semoga dipertemukan. Amin ya Allah. Jangan lupa di majelis ilmu ini luar biasa, doa dikabulkan. Iya kan? Kan sudah pernah saya sampaikan itu. Tak akan hilang salam rindu. Iya kan? Tak akan terpecah karena ukhuwah ya. Di majelis ilmu kita bertemu, semoga banyak doa diturunkan berkah. Amin. Termasuk doa apa? Minta diberikan jodoh. Masya Allah, ini majelis ilmu banyak kesempatan berdoa ini. Ini majelis ilmu, malaikat mengepakkan sayapnya, mengaminkan doa-doa kita. Insya Allah. Kita doakan yang belum dapat pasangan, Allah pertemukan jodohnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sudah satu, makin bertambah kasih sayangnya. Makin bertambah kasih sayang. Jangan khawatir Bu, ya. Punya istri satu, bertambah kasih sayangnya. Yang kelima, memegang amanat. Masya Allah, karena karakter orang munafik itu tidak pegang amanat dia. Dan janji, karena sifat orang munafik itu, jika diberi amanat dia khianat. Dia berjanji tapi dia mengingkari. Dalil ini nggak asing lagi ya. Ayatul munafiki salat, idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu tiga. Kalau bicara dusta, kalau berjanji dia ingkari, dan yang ketiga kalau diberi amanat dia khianat. Maka ini sangat besar pengaruhnya ketika seseorang memegang amanat. Makanya orang yang dapat kedudukan istimewa sebagai pemimpin itu nanti di akhirat orang pertama, kelompok nomor satu yang dikasih naungan oleh Allah, lindungan bagi para pemimpin.
Alangkah bahagia menjadi pemimpin kalau amanah, betul nggak? Sab'atun yudhiluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang di hari kiamat kelak akan diberikan naungan perlindungan. Pada hari itu tak ada naungan, tak ada perlindungan kecuali Allah saja yang mampu memberikan perlindungan atau naungan. Satu saja kita sebut ya, ini penting ini, yaitu imamun adil, pemimpin yang adil. Selanjutnya terserah Anda. Dan yang ke-6, menjaga sholat yang 5 waktu. Alhamdulillah, bukan lagi kita menjaga sholat 5 waktu di rumah, tapi di rumah Allah. Alhamdulillah, itu sebuah spirit bagi kita, karena keutamanya luar biasa. Kita tidak lagi bicara tentang pahala. Berbahagialah ahlul masjid, pencinta masjid, karena setiap masuk masjid dipuji oleh Allah. Apa enggak bahagia? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, ahli memakmurkan masjid. Khususnya 5 waktu. Kalau tidak ada uzur, maka dia sholat di masjid. Inilah satu amalan yang luar biasa. Semoga kita istiqomah menjaganya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau dikaitkan dengan sholat isya dan sholat subuh, ada hubungan dengan orang yang kelima. Kalau subuh dia isya dan subuh menjaga berjamaah di masjid dengan penuh penghayatan, akan terbebas dari benih-benih kemunafikan. Inna athqala salatin alal munafiqina salatil isya wa salatil fajri walau ya'lamuna fihi ma la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan, tak lagi mau, enggan mereka menghadiri jamuan salat isya dan salat subuh berjamaah di rumah-rumahnya Allah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam 2 waktu tersebut, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak. Alhamdulillah, kita istiqomah menjaganya. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sehat, tidak ada uzur, salat berjamaah. Bagi ibu-ibu nggak ada kewajiban ya, nggak ada kewajiban kecuali dimudahkan, termasuk Sabtu dan Ahad ya kan? Sabtu dan Ahad di Al-Ukhuwah kita mengaji. Bertemu teman-teman hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rezekinya luas, umurnya habis tentunya.